Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di channel YouTube Dipanagara Komputer Club. Jadi pada video kali ini kita akan membahas yang namanya tipe data. Data dalam bahasa pemrograman C++. Jadi pada video sebelumnya kita kan sudah membahas yang namanya variabel. Jadi pada video ini kita akan membahas yang namanya tipe data karena yang namanya variabel dan tipe data itu saling berkaitan. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, apa sih sebenarnya tipe data itu? Jadi tipe data dalam bahasa pemrograman C++ adalah jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Coba teman-teman perhatikan di sini, jenis nilai. Jadi tipe data ini sebenarnya dia memiliki jenis nilai. Jenis nilainya apa saja? Coba kita lanjut di halaman berikutnya. Jenis nilai tipe data. Jenis nilainya sebenarnya itu ada 3. Yang pertama ada numerik, ada alfanumerik, dan ada boolean. Kalau numerik itu dia terbagi menjadi 2. Ada bilangan bulat dan ada bilangan desimal. Kalau bilangan bulat kan teman-teman pasti sudah tahu atau sudah paham. Seperti bilangan bulat itu contohnya seperti angka 1, angka 2, 5, 10, 15, dan lain sebagainya. Intinya angka-angka atau nomor-nomor yang tidak memiliki koma. Jadi kalau tipe data di bilangan bulat itu ada yang namanya short, in atau integer, ada juga yang namanya long. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat sebuah variabel dan di dalam variabel tersebut teman-teman ingin menyimpan sebuah bilangan bulat. Jadi tipe data yang teman-teman bisa gunakan ya ini, teman-teman bisa menggunakan short, in atau long. Mungkin teman-teman ini eh, belum paham apa sih bedanya antara tipe data short, in atau integer, dan long ini. Jadi sebenarnya perbedaannya itu adalah dari jangkauan nilainya saja. Jadi misalnya kalau short ini, misalnya dia hanya bisa menyimpan nilai bilangan bulat sampai 100 misalnya. Sedangkan jika teman-teman ingin menyimpan nilai yang lebih dari angka 100, misalnya teman-teman ingin menyimpan angka 1000, itu tidak cocok teman-teman ketika ingin menggunakan tipe data short ini. Jadi teman-teman harus menggunakan tipe data integer. Atau teman-teman ingin menyimpan bilangan bulat yang lebih tinggi lagi, misalnya jutaan atau miliaran, teman-teman bisa menggunakan yang namanya tipe data long ini. Jadi sebenarnya perbedaan antara short, in, dan long itu dari jangkauan nilainya sebenarnya. Kemudian ada yang namanya bilangan desimal. Bilangan desimal itu contohnya seperti 2,5, 3,7, 4,5, intinya angka-angka yang memiliki koma. Jadi tipe data yang bisa menyimpan ketika teman-teman ingin membuat sebuah variabel dan di dalam variabelnya teman-teman ingin menyimpan sebuah angka-angka yang memiliki koma. Teman-teman bisa menggunakan tipe data float dan double atau double. Sama seperti sebelumnya, apa sih perbedaannya antara float dan double? Jadi perbedaannya itu di jangkauan nilainya juga sebenarnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di dev C++-nya, saya contohkan dulu satu persatu ya. Misalnya di sini saya sudah membuat sebuah struktur dari C++. Di sini ada pagar yang artinya preprosesor. Kemudian di sini ada include atau pemanggilan. Apa yang dia panggil? Yang dia panggil adalah library dari YoStream ini. Kemudian ada sini using namespace std. Kemudian ada in main, buka tutup kurung, dan di sini ada buka kurung kurawal. Jadi di tengah-tengah buka dan tutup kurung kurawal ini, disinilah kita menuliskan semua listing program dari C++ kita. Oke,
Pertama, coba kita lihat di sini. Kita ingin mencoba tipe data dari bilangan bulat yang ini. Kan ada 3, short, in, long. Kita ingin mencoba salah satu saja. Misalnya di sini tipe data, atau saya tuliskan saja sini bilangan bulat. Kemudian di bawahnya saya ingin membuat sebuah variabel yang di mana di dalamnya itu menyimpan sebuah nilai bilangan bulat. Misalnya tadi kita ingin menggunakan short. Ini tipe datanya short. Kemudian apa nama variabelnya? Nama variabelnya misalnya angka atau umur saja. Umur, kemudian sama dengan kita ingin memberikan nilai berapa pada variabel umur yang kita buat ini. Misalnya angka 20. Intinya dia tidak memiliki koma atau bilangan bulat. Kemudian titik koma. Artinya satu baris ini adalah kita membuat sebuah variabel dengan nama umur. Kemudian tipe datanya short, yang dimana variabel tersebut memiliki nilai 20. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini misalnya. Misalnya di sini kita memiliki sebuah variabel atau kita membuat sebuah variabel, yaitu tipe datanya short. Jadi ya maaf kalau tulisannya jelek. Kemudian nama variabelnya adalah, kita lihat, umur. Ya, umur begini. Jadi misalnya kita membuat sebuah variabel yang dimana variabel tersebut namanya umur. Kemudian tipe datanya yaitu short. Artinya itu nilai yang bisa ditampung atau nilai yang bisa masuk di dalam variabel umur ini hanya nilai yang bilangan bulat. Misalnya kita lihat di sini. Berarti sama dengan 20. Berarti di variabel umur ini dia memiliki nilai 20 di dalamnya. Jadi pada saat kita memanggil variabel umur ini, maka akan tampil angka 20 ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Mari kita buktikan. Mari kita coba. Misalnya di bawahnya kita cout, kemudian kita panggil variabel umur ini. Umur. Kemudian jangan lupa titik koma. Dan kita jalankan coba. Ya, ini hasilnya. Maka akan tampil angka 20 di sini. Jadi misalnya teman-teman juga ganti di sini eh, long misalnya atau integer in atau integer, kita jalankan itu tetap sama atau tetap jalan. Dia tetap angka 20. Jadi misalnya teman-teman ingin menyimpan bilangan bulat, kita harus menggunakan short, integer atau long. Itu saja yang teman-teman harus ingat selalu atau perhatikan. Jadi misalnya di sini saya komentar dulu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua tadi ada yang namanya bilangan desimal. Jadi bilangan-bilangan yang memiliki angka koma. Misalnya float salah satunya tadi. Misalnya nama variabelnya itu adalah pi. Sama dengan 3,14. Jadi koma di dalam C++ itu dia menggunakan tanda titik. Bukan koma seperti ini. Dia menggunakan titik. Jadi titik ini dia dibaca koma. Jadi di sini kita membuat sebuah variabel dengan nama pi, tipe datanya float. Berarti di dalam variabel ini dia bisa menyimpan angka bilangan desimal.
dia bisa menyimpan angka-angka yang memiliki koma, yaitu ini 3,14. Jadi coba kita jalankan atau kita panggil variabel P-nya ini untuk melihat hasilnya apakah benar atau salah. Cout P titik koma. Kemudian kita jalankan. Ini. Maka tampil 3,14. Itu sih sebenarnya perbedaannya antara bilangan tipe data bilangan bulat dan bilangan desimal. Kalau teman-teman yang ingin memiliki pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kemudian kita lanjut lagi. Coba kita lihat di PowerPoint-nya. Selanjutnya ada yang namanya alfanumerik. Alfanumerik. Ada alfa, ada numerik. Alfanumerik itu dia sebenarnya terbagi lagi menjadi dua juga. Ada yang lebih dari satu. Apa sih maksudnya ini? Lebih dari satu karakter, yaitu string, dan hanya satu karakter, yaitu char. Maksudnya itu ketika teman-teman ingin menyimpan sebuah karakter yang lebih dari satu karakter di dalam sebuah variabel, teman-teman menggunakan yang namanya string. Dan ketika teman-teman menggunakan string itu, ditandai dengan yang namanya petik 2. Jadi, kalau teman-teman bingung, mari kita langsung ke contohnya. Begini, alfanumerik. Misalnya, kita tidak membuat variabel dulu. Misalnya kita langsung saja cout, petik 2 begini. Kan teman-teman ketika ingin mencetak hello world, misalnya begini, ini sudah termasuk string. Kenapa bisa? Karena teman-teman coba lihat ini. String kan dia ditandai dengan petik 2. Ini, petik 2. Jadi pada saat kita cetak, maka akan tampil hello world. Kenapa dikatakan alfanumerik? Karena teman-teman bisa menggunakan karakter di keyboard. Misalnya teman-teman bisa menggunakan kalimat, misalnya umur saya, dan bisa dipadukan dengan numerik atau angka. Misalnya umur saya 20. Jadi teman-teman ketika dicetak, maka akan tampil umur saya 20. Dan string ini, dia bisa lebih dari satu karakter. Apa sih yang namanya satu karakter itu? Satu karakter itu yang ini. Ini. Satu ini. Misalnya huruf U ini satu karakter. M ini satu karakter. U satu karakter. R satu karakter. Jadi umur saya 20 ini lebih dari satu karakter. Jadi ketika teman-teman ingin mencetak yang lebih dari satu karakter, teman-teman bisa menggunakan yang namanya string. Kemudian misalnya contohnya ketika kita ingin membuat string dan ditampung dalam sebuah variabel. Misalnya gini, string nama. Jangan lupa string itu ditandai dengan petik 2. Najwar. Gini. Kemudian kita cetak nama. Jadi di sini kita membuat sebuah variabel dengan nama. Nama, kemudian tipe datanya adalah string. Kemudian nilai dalam variabel ini yaitu Najwar. Dan jangan lupa petik 2-nya ya. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Di sini saya membuat sebuah variabel. Nama variabelnya ini adalah nama. Ya maaf kalau jelek ya teman-teman. Kemudian di sini tipe datanya string. String. Ya kurang lebih seperti inilah. Kemudian memiliki nilai yaitu Najwar. Berarti di sini ada
najwa ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat dipanggil variabel yang memiliki nama ini atau variabel nama ini, maka yang akan tampil nanti adalah nilainya. Nilainya adalah najwa yang ini. Misalnya di sini cout, apa yang saya cout atau apa yang saya cetak adalah variabel nama yang memiliki nilai najwa. Coba kita jalankan. Ya, maka tampil najwa. Begitu kalau yang string. Sedangkan ada yang kedua tadi yang hanya satu karakter, yaitu char, dan dia ditandai dengan petik 1. Contohnya, misalnya saya membuat sebuah variabel char huruf, misalnya begini, ditandai dengan petik 1. Misalnya huruf A, ini namanya satu karakter. Atau misalnya begini, atau begini, tanda ini semua satu karakter. Jadi misalnya teman-teman menuliskan Yudi, misalnya di sini. Kalau begini sebenarnya error. Kenapa error? Karena, atau tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Yudi ini dia memiliki 4 karakter. Sedangkan yang bisa disimpan dalam variabel huruf ini hanya satu karakter. Coba kita jalankan dulu ya. Atau kita cout, kemudian huruf, titik koma. Kemudian kita jalankan. Apa yang akan terjadi? Ini. Yang tampil itu huruf I saja. Tidak tampil semua Yudi. Dan coba kita lihat di def C++, C++-nya ada tulisan warning. Karena char ini dia hanya bisa menampung satu karakter. Sedangkan yang kita simpan nilainya adalah 4 karakter. Jadi kalau tidak ingin warning atau tidak ingin ada tulisan warning di bawahnya, kita hanya boleh menyimpan satu karakter. Misalnya huruf K saja. Misalnya, kemudian kita close dulu ini, kita jalankan. Maka tampil huruf K. Dan tidak ada tulisan warningnya atau peringatannya. Begitu kalau char. Jadi jangan dilupa ya perbedaannya antara string dan char itu. Perbedaannya kalau string itu dia ditandai dengan petik 2, sedangkan kalau char itu dia ditandai dengan petik 1. Oke, kita lanjut. Kemudian yang terakhir ada yang namanya boolean. Jadi boolean itu hanya memiliki nilai true dan false saja. Kalau true itu dia ditandai dengan angka 1 dan false dia ditandai dengan angka 0. Oke, mari kita coba. Mari kita coba. Misalnya, saya membuat sebuah variabel lagi. Saya membuat variabel boolean. Jadi ketika kita ingin membuat variabel dengan tipe data boolean, tulisannya itu bukan boolean seperti ini, tapi bool saya ini. Bool, kemudian nama variabelnya. Misalnya, nama variabelnya adalah test. Kemudian, apa nilainya? Karena boolean ini kan nilainya hanya 2, hanya memiliki nilai true dan false. Berarti dia hanya memiliki 2 nilai, benar dan salah, true dan false. Jadi jangan dikasih selain true dan false. Misalnya sini true. True begini. True. Jadi pada saat kita cetak misalnya cout, kita panggil nama variabelnya test, titik koma, dan kita jalankan. Dan lihat hasilnya.
Ini. Maka akan tampil angka 1. Kenapa bisa angka 1 sedangkan nilainya adalah true? Sedangkan yang tampil adalah angka 1. Kalau kita kembali ke PPT-nya, true itu bisa diibaratkan angka 1, sedangkan false itu dia angka 0. Jadi angka 1 ini dapat dikatakan true. Gitu. Jadi bukan tulisan true yang tampil tapi angka 1. Jadi ini sudah benar. Misalnya kita ganti jadi false. Coba. Maka teman-teman pasti sudah tahu apa yang akan tampil. Misalnya kita jalankan, maka yang tampil adalah angka 0. Karena false itu adalah angka 0 atau bisa dikatakan juga angka 0. Boolean hanya memiliki nilai true atau angka 1, diibaratkan angka 1, dan false-nya itu dia diibaratkan angka 0. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pengenalan yang namanya tipe data. Jika teman-teman ingin bertanya atau masih ada dibingungkan tentang tipe data atau apapun itu tentang C++, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Jadi ya, mohon maaf kurang dan lebihnya untuk video kali ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.